Kristus. Bang Juma, Roma Iya. 8 ayat 1. Demikianlah sekarang tidak Iya. ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Mengertinya Bang Juma ayatnya itu? Tidak ada. Memang kami Kristen sangat enak kali sebenarnya Bang Juma kalau Iya, kita betul. mengikuti ajarannya. Ini kan katanya demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang Iya. ada di dalam Kristus Yesus. Nah, Iya. maksudnya yang ada di dalam Kristus Yesus. Jadi di dalam hidupku ini aku harus tetap berada di dalam rambu-rambu perintahnya. Lalu Apa itu? lintas, bukan? Ya, apa itu rambu-rambunya Iya itu? pula. Ya, aku tidak membunuhlah, aku tidak membunuh, aku tidak mencuri, aku saling mengasihi, saling berbagi. Kayak mana lah melakukan segala kebaikan yang disenangi oleh Elohim itu, disenangi oleh Yesus itu. Itulah yang harus kulakukan. Maka nanti tidak ada penghukuman atasku Bang Juma. Tapi Bang Juma, kan Bang Juma udah baik nih. Bang Juma udah memberi janda-janda miskin nih, kan gitu. Tetapi Bang Juma menolak Yesus sebagai juru selamat. Bang Juma akan Gak tega saya, digerami, Bu. gitu. Gak tega saya, kasihan Yesusnya. Terlalu Kenapa? banyak dosa ditanggung, dia kelamaan di neraka, kasihan. Semua Kok dosa kasihan? ditanggung. Kita yang harus kita kasihani Bang Juma, Iya, bukan Yesus. Anda tega. Kasihan anak Maria ke neraka demi dosa-dosa Anda. Kenapa Anda tidak minta aja langsung kepada Tuhan bertobat? Kenapa harus diberikan kepada Yesus? Tapi memang harus seperti itu. Buktinya dulu Elohim menyuruh memotong, kan sudah ulang-ulang udah 3 kali. Kenapa nggak potong aja domba atau apa? Nanti saya belikan domba. Ngapain ke anaknya orang nanggung? Bang Juma, Bang Juma, makanya untuk perjanjian baru hanya sekali untuk pengorbanan, nggak ada lagi tiap tahun potong, tiap tahun potong, setiap berdosa memotong, nggak lagi Bang Juma, hanya Tapi sekali. Ibu katanya ajaran kasih. Ibu nggak kasihan Iya. itu sama Yesus, nanggung dosanya semua orang, yang membunuh, yang memperkosa, yang nikah sejenis di gereja ditanggung semua sama Yesus. Enggak dong. Ibu Itulah nggak ada kan rasa kasih sedikit pun ke Yesus. salah itu Bang Juma, masa orang perkawinan sejenis Yesus yang menanggung? Lucu Bang Tadi Juma kan ini lah. dalilnya tadi 1 Yohanes 2 nomor 1. Bukan, dia hanya untuk memperdamaikan kita. Anak-anakku yang hal-hal ini kutuliskan kepadamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Akan tetapi jika sakit kepalaku. jika seorang buat dosa, kita mempunyai seorang pengantara di situ, parakletos, penolong, penghibur. Ya, seorang pengantara, seorang penghibur. Kepada Bapa, yaitu Yesus Kristus. Kan gitu poinnya. Jadi kalau misalnya ada orang yang dinikahkan sejenis di gereja, dalil coba Anda baca nomor 2-nya. Dan dia Yesus adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi untuk dosa seluruh dunia. Ini Yesus kasihan sekali dia. Pendamainya itu kan Bang Juma. Iya, dia mendamaikan karena dia menanggung dosa-dosa manusia. Nah, dosa-dosa ini ada di pundaknya. Harus dia pertanggungjawabkan dosa itu di hadapan Tuhan. Gitu loh. Nah, kemana kemanusiaan Yesus membawa dosa ini? Ke surga nggak mungkin. Kenapa Yesus jadi suatu pendamai? Karena dialah yang menciptakan manusia ini, Bang. Iya. Nah, ini lagi salah lagi nih. Yesus menciptakan manusia sendiri lewat kematian. Kalau dia yang menciptakan manusia, tidak perlu lagi dia menjadi penebus dosa. Dia tinggal mengatakan semua dosamu telah kuampuni. Udah selesai. Habis itu pergi makan coto. Ngapain dia harus dia? Karena sudah gini, Bang. Sudah satu ketetapan, Bang. Bahwa siapa yang menetapkan? Siapa yang menetap? Iya, tunggu. Siapa yang menetapkan bahwa pendamai itu harus darah manusia? Dia sendiri. Nah, itu mulai fitnah lagi. Kasihan kali Yesus ini. Dia ini sudah menanggung dosa kalian, difitnah lagi. La haula wala quwata illa, tidak ada kasih kalian ini. Saya sendiri pun mau, tapi saya tidak tega. Kasihan kali. Bayangkan 2 miliar Kristen, semua dosa-dosanya ditanggung sama dia. Mana yang korupsi, mana yang ini, yang itu, semua diserahkan ke Yesus sebagai pendamai. Lah, sementara di dalam Matius 13 nomor 50, orang yang jahat akan dicampakkan ke dalam dapur api. Di sana akan terdapat ratapan dan gertakan gigi. Kalian tidak tega tuh? Kalian nggak kasihan? Kalian tega melihat anak Maria gara-gara dosa kalian dia sampai ke neraka dicampakkan kayak gitu?
Makanya kalian itu ke surga hanya roh. Jasadnya Juma. Yesus yang ada di neraka. Bang Juma, di mana pula ayatnya Yesus akan dicampakkan ke api neraka? Ini Adakah? ini Matius 13:50, orang jahat ke dapur api. Emangnya Yesus itu orang jahat? Kutanya Bang Juma. Yesus itu bukan orang jahat. Ini Terus? satu poin. Nanti saya tunjukkan kalau dia itu jahat. Dia bukan orang jahat, tetapi semua kejahatan ditanggung sama dia. Sama seperti gini. Bu Darni menanggung semua utang orang yang ada di Medan. Banyak nggak utang ibu? Banyak. Kemana ibu harus melunasi? Ya ke Pegadaian, ke bank, ke koperasi. Enggak gitu dong. Itu dengan Yesus beda, bukan begitu. Loh, kok Bang Juma, begitu pula? ayat. Bang Juma, Tunggu. Sebelum Bu Darni. Bu Darni, menurut ibu, yang mati menanggung dosa di atas tiang salib ini Tuhan atau manusia? kematiannya yang mati Bang Juma. Kalau Tuhan nggak akan Kematiannya yang mati. Kematiannya yang mati gimana? Kedagingannya, Iya, kedagingannya, mati. kemanusiaannya yang mati. Itu yang saya tunggu. Berarti Mana yang pula ada Tuhan mati? Berarti yang menanggung dosa ini adalah manusia, betul? Bukan begitu juga. Ya. Mana ada manusia menanggung dosa manusia? Aduh, Bang Juma. Jangan Bang Juma putar-putar balikkan, membuat orang bingung. Yang Yang jujur aja Bang Juma. Kenapa manusia Yesus ini mati? Karena menanggung dosa. Berarti yang menanggung dosa di sini adalah kemanusiaan. Manusia ini akan dibangkitkan dan diberikan upahnya sesuai dengan perbuatan masing-masing. Karena dia menanggung dosanya orang Kristen, kemana dia harus pergi? Kemanusiaan Yesus ini membawa dosa. Loh, gak ada kemana-mana dia pergi. Itu hanya sebagai perantaraan, sebagai perdamaian kepada Elohim. Bang Juma, dia sekarang berada di surga loh. Dia di surga. Dia yang kita tunggu-tunggu, seluruh bumi menantikan kedatangannya. Oke, sekarang Coba saya tanya. bayangkan, apa Oke, itu? bagus itu Bu, bagus. Cakep, cantik. Nah, sekarang saya tanya, yang ada di surga sekarang ini kemanusiaannya atau ketuhanannya? Udah keilahiannya lah Bang Juma. Keilahiannya. Inilah kemanusiaannya yang akan ke neraka. Santai aja. Keilahiannya ada di surga sekarang. Kemanusiaannya mana? Kemanusiaannya pun tak ada tercatat di dalam Alkitab ke neraka. Nggak ada Bang di Juma, neraka. Bang Juma. Nggak ada dicatat. Mana ayatnya coba? Mana mungkin mau dicatat bahwa kemanusiaan Yesus yang menanggung dosa kalian itu adalah selangkah ada demi dalilnya selangkah dong. menuju ke neraka. Kan begitu. Ini kan asumsi Bang Juma membilang Sekarang kemanusiaan Yesus ke neraka. Mana Oke. ayatnya? Baik, Bu Darni. Oke, baik. Oke. Sekarang Yesus punya sisi kemanusiaan. Udah pasti. Yang menanggung dosa adalah sisi kemanusiaannya. Yang menanggung dosa ya Tuhan lah. Tuhan itu penebus itu. Tetapi yang mati itu Bang Juma, yang mati itu daging kemanusiaannya. Ketuhanan itu rohnya itu keluar lah dari daging. Gimana sih? Yang mati yang menanggung dosa atau yang di surga yang menanggung dosa? Yang menanggung dosa sekarang ya Yesus lah yang di surga. Gimana ya Bang Juma ini? Yang mati yang menanggung dosa atau yang di surga yang menanggung dosa? Yang di surga yang menanggung dosa. Itulah Lalu Tuhan untuk Yesus. Lalu untuk apa Yesus mati? Dia kan memperdamaikan kita kepada Elohim yang di surga. Karena kita tidak layak untuk bersama dengan Elohim. Menembus kan, Bu? Menebus Iya, kan? menebus dan memperdamaikan. Ya, dia mati karena dia menebus, betul? Iya, menebus menanggung. menebus manusia dari dosa. Itu dia. Berarti dia yang menanggung. Yang mati adalah sisi kemanusiaannya. Kematiannya adalah untuk menebus tanggungan dosa yang dia ambil dari semua manusia, betul? Itu bukan kayak gitu. Bukan gitu pelajaran kami Bang Juma. Yang kami pelajari nggak kayak gitu. Titik. Jadi gimana? Manusia, Maria melahirkan, keluar, krek. Nah, dia ini dua natur. Dia adalah firman menjadi manusia, tapi ada sisi kemanusiaannya. Nah, Ya, besar.
Sebagai manusia, dia rela mati di atas tiang salib, merasakan kemudian penderitaan, bilur-bilurnya seperti apa gitu cerita-ceritanya ya kan? Yesaya 53 ya. Menanggung dosa-dosa teman-teman kita Kristen, bahkan dosa dunia katanya. Ya. Yang mati ini bukan Tuhan, yang mati ini adalah manusia. Dia mati karena menanggung dosa-dosa manusia, kan begitu? Setelah dia bangkit, naik ke surga, ya naik ke surga itu adalah ketuhanan. Kemanusiaannya kemana? Maksud Bang Juma kemana kemanusiaannya? Ke surga atau ke mati mayatnya gitu? Itu maksud Bang Juma. Aku tanya, yang Mana ada nampak mayatnya Bang Juma? Ada kelihatan mayatnya? Jangan mayat. Yang Ada di surga, nampak? Jangan. Yang di surga ini, jangan Bu, nanti berdosa kita. Yang di surga ini manusia atau Tuhan? Yang di surga itu sekarang sudah kembali dia ke asalnya. Dia sudah menyatu dengan Elohim Masya itu. Allah. Aku dan Bapa Syukran. satu, kan katanya Bang Juma. Yang kembali ini manusia atau Tuhan? Yang kembali itu ke keilahiannya apa? Manusia. Ini dia. Ternyata yang kembali adalah ketuhanannya, keilahiannya. Keilahian lah, menyatu dia. Aku dan Bapa satu, kan katanya. Ini Jadi yang kemanusiaannya ini, yang sota-sota ini nih. itu yang Bang Juma cari kemanusiaannya. Itu dia menanggung dosa. Sampai mati nggak ada Bang Juma cari itu. Nggak dapat Bang Juma. Dia sudah pergi ke kerajaannya. Dia sudah kembali ke tahtanya. Katanya yang pergi ilahinya. Yang pulang ke asalnya, yang pulang ke kerajaannya, itulah keilahiannya udah kembali. Yang udah. kemanusiaannya mana? Kemanusiaannya itu sudah mati, kan gitu. Kemanusiaan itu mati. Sama seperti kita manusia juga akan mati. Bang Juma, roh kita mana mati? Roh kita berpisah dari tubuh kita, tubuh daging kita. Nah, begitulah sewaktu Yesus di bumi ini. Karena Yesus datang sebagai manusia, Bang Juma. Oke, baik Ibu Darni, saudaraku yang cantik, yang baik hati, yang bodinya kayak gitar gambus. Nah, gini. Gini, tunggu. Ketika nanti manusia dibangkitkan, yang dibangkitkan manusia atau apa? Manusia akan dibangkitkan dengan roh kemuliaan, jasad kemuliaan. Disitulah nanti kemanusiaan Yesus dibangkitkan. Salah. Jangan lagi Bang Juma bilang kemanusiaan Yesus dibangkitkan. Dia berada di surga. Dia yang membangkitkan semua manusia. Di surga ini kemanusiaan atau keilahian? Dia sudah kembali ke tahtanya Bang Juma. Aduh, Bang Juma sesat kali lah. Yang di surga ini sekarang keilahian atau kemanusiaan? Keilahian lah. Keilahian. Berarti kemanusiaannya juga nanti baru akan dibangkitkan. Tidak. Salah Bang Juma. Bagaimana ceritanya? Kok anaknya orang disembunyikan, gimana ceritanya? Yesus juga punya hak. Sisi kemanusiaan Yesus itu juga punya hak. Dia punya hak kembali untuk dibangkitkan sebagai manusia yang sudah susah. Di mana ada dicatat di dalam Alkitab Yesus kelak akan dibangkitkan? Aku tanya, mana? Aku tutut Bang Juma, mana ayat? Kalau begitu berarti Tuhan Anda itu asalnya manusia menjadi Tuhan, betul? Salah. Tuhan menjadi manusia. Terbalik Bang Juma. Tuhan menjadi manusia. Oke, Tuhan menjadi manusia. Di dalam Ibrani 13 nomor 8, Yesus sama aja kemarin, sekarang dan selama-lamanya. Dia tetap aja manusia. Nah, sekarang sisi kemanusiaannya ini yang menanggung dosa. Dia harus diupah, kemanusiaannya ini harus diupah. Maka ilustrasi ini karena manusia akan di Yesus yang sudah menjadi pahlawan menanggung dosa-dosa Kristen akan dihakimi kelak di surga, di neraka. Kebangkitan. Iya, di neraka. Bang Ini Juma, bukan saya. Iya, Bang Juma. Iya, manusia yang dihakimi di neraka, enggak Yesus. Yesus hakimnya. Yohanes 9 ayat 39. Kata Yesus, "Aku akan datang ke dunia untuk menghakimi." Matius 25 ayat 31 dan 32. Aku bersama para malaikatku. Kalau para malaikat udah berlaksa-laksa, aku bersama para malaikatku akan turun ke bumi. Aku akan membalas setiap perbuatan orang. Aku akan mengumpulkan segala bangsa di hadapanku. Coba, jangan Bang Juma bilang Yesus itu di neraka. Nah, sekarang yang turun untuk menghakimi ini manusia atau Tuhan?
Dia karena sudah gelarnya anak manusia, tetap anak-anak manusia dia turun. Nah, enggak, bukan. Yang Tapi yang manusianya ini yang mati di atas tiang salib ini yang turun atau bukan? yang turun itu kemuliaan tubuhnya itu gitu. Iyalah Bang Juma, namanya dari surga Bang Juma. Berarti bukan Bang kemanusiaannya. Ini kemanusiaannya ini yang harus mempertanggungjawabkan perbuatannya nanti. Tetap dia dibuat di situ di dalam Matius itu anak manusia selalu dibuat. Tetapi dia berbeda dengan anak manusia yang ada di bumi ini. Beda dong. Mungkin saja mungkin ini pikiran saya, mungkin nanti bukan lagi Yesus namanya. Berubah. Maksudnya yang manusianya yang mati di atas tiang salib itu mungkin bukan lagi Yesus namanya, bisa jadi Yudas. Enggak, Yudas lagi. Bang Juma. Yudas itu kan pengkhianat. Dia itu udah bunuh diri, dia gantung diri. Kalau dia di neraka Bang Juma. Si Judas, Bang Juma. Mana tahu kalau dia pinjam tubuh manusia. Kan bisa ya, dia maha kuasa pinjam nama aja, Bu. Oh, enggak bisa. Enggak, Bang Juma. Enggak. Tuhan Yesus itu yang akan mengatur semua kelak. Dia akan menghakimi. Dia yang akan turun. Gak ada yang turun yang lain-lain. Gak ada. Musa aja gak ada turun. Semua para nabi gak ada turun. Hanya siapa? Hanya Yesus. Yesus yang pernah mati di atas tiang salib atau Yesus yang menebus manusia dan menebus manusia, memperdamaikan manusia kepada Elohim, kan gitu. Setelah selesai tugasnya itu, dia kan kembali ke tahtanya lagi, balik dia ke rumahnya, pulang kampung dia. Mana kemanusiaannya mana? Kemanusiaan jangan lagi cari-cari itu. Kemanusiaannya yang harus mempertanggungjawabkan dosa-dosa umatnya. Enggak loh, bukan. Nanti waktu pengadilan enggak ada lagi hubungannya dengan Yesus. Tinggal aku berhadapan dengan pengadilan itu. Nah, iya, selama ini tunggu Bang Juma. Selama ini kan udah dibilang kalau sudah di dalam Kristus tidak ada penghukuman padamu derni simatupang. Kan katanya. Nah, tetapi karena aku masih kulawan, masih membunuh, masih berzina, aku masih mencuri. Itulah yang akan digarami gitu loh Bang Juma. Nah, sekarang gini Bu. Yesus itu menurut Ibu satu natur atau dua natur? Dia itu di bumi 100% manusia. Kalau enggak mungkin dia bisa ke bumi. Nah, tepuk tangan Bu Darni. Kalau dia enggak manusia Bang Juma, kalau Elohim dia turun ke bumi, dia hancur bumi ini, meledak. Itu dialah yang nanti mempertanggungjawabkan yang 100. Host sudah ketawa. host sudah mekel. Maaf ya host. Ibu kayak gini orangnya. Ibu yang kayak 100% kemanusiaan inilah yang nanti menari-nari di sana menanggung dosa umat Kristen. 100% kemanusiaan. Kan dua natur dia, Bu. Bukan Bang Juma, nanti Yesus itu nggak ada lagi hubungan kita dengan mau pengadilan. Dia yang mengadili kita. Iya, yang natur satunya kan dua natur dia. Bang Juma, dia kan udah kembali menyatu. Nggak ada lagi lah tubuh kemanusiaannya yang di bumi. Kemana anaknya Maria? Nggak ada lagi. Ibu, kemana kan anaknya orang? Maria pun nggak mencari-cari. Gimana anaknya orang kok nggak mencari air susunya yang diminum, susah keringatnya yang melahirkan kemudian. Bang Juma, itu Maria hanya dipakai Elohim untuk melahirkan juru selamat itu Bang Juma, karena Maria ini kan perawan suci yang tak berdosa. Dia selalu dekat kepada Elohim. Jadi makanya dia terpilih, seorang perempuan yang terpilih karena dia adalah perawan suci. Dia hanya dipakai untuk melahirkan juru selamat itu Bang Juma. Ya memang begitu. Oke. Ibu kalau berbicara seperti itu, Yesus semakin berat hukumannya nanti. Enggak ada dihukum Yesus, ada aja Bang Juma. Dia merusak selaput darahnya orang lain. Justru Yesus yang menghukum.
Iya, Yesus yang ilahi, ini yang kemanusiaannya Bang Petra. Ini dia sebagai manusia masuk ke dalam rahimnya orang, habis itu keluar dia sobek juga selaput darahnya manusia lain. Iya. Ini dia harus bertanggungjawabkan kalau dia hanya menggunakan, memanfaatkan wanita tersebut, kan kasihan. Dia susah payah membesarkan, susah payah kemudian dia mengasuh dan seterusnya. Habis itu kayak gitu aja. Dia punya hak sebagai ibu, dia akan menuntut keibuannya. Mana anakku? Enggak lagi Bang Juma, enggak lagi Anakku dituntut mana? Maria. Enggak Bang Juma, dia juga sudah tahu bahwasanya yang dia lahirkan itu adalah datangnya dari Roh Kudus. Kan Iya, sudah dulu. dikabarkan malaikat. Tidak, masalahnya anaknya sebagai manusia pasti dia akan mencari anaknya. Itu anak kandungnya. Sekarang Yesus yang manusia ini anak kandung Maria atau bukan? Tetapi dengan Roh Kudus, bukan secara daging. Ini Yesus anak kandungnya Maria atau anak pungut? Aduh Bang Juma, Bang Juma. Tambah lagi dosamu nanti Bang Juma, Bukan Bang Juma. aku yang berdosa, Iya. Paman. Manusia Bang Juma, pernah telah menjadi manusia. Jangan Bang Juma, kasihan nanti Bang Juma. Aduh. Kok jadi aku yang kasihan? Pertanyaan Iyalah. saya, Yesus itu anak kandungnya Maria atau anak pungut? Di bumi ya anak kandung kan yang dilahirkan dari rahimnya loh Bang Juma. Walaupun dia, tapi Ini- tunggu dulu. Tapi ini- Yesus itu, tunggu Bang Juma. Tapi Maria kan nggak bersetubuh dengan Yusuf. Iya, tapi anak kandungnya kan? Tapi ya termasuk lah Bang Juma karena dilahirkan dari rahimnya kan gitu. Anak kandungnya orang yang akan dicari sama yang mempunyai anak. Enggak dicari. Ibu ngomong, Ibu Darni ngomong gitu karena bukan Enggak. anak ibu. Tapi Bukan. Maria, Kan sudah datang malaikat mengatakan kau akan melahirkan seorang anak yang namanya seorang Isa anak, Al-Masih Yesus seorang kan anak, katanya. Seorang anak loh, seorang anak. Anaknya siapa? Ih, anak Maria lah pada Anaknya saat Maria. di bumi pada saat di bumi ya anak Maria itu hanya dipinjam raga Maria Iya, dipinjam atau dipakai raga Maria oleh Iya. Elohim dilahirkanlah Yesus juru selamat itu. Manusia. Iyalah manusia lah namanya di bumi. Manusia. Kan di bumi Bang Juma. Berarti anaknya Maria manusia. Inilah Iya. anaknya Maria manusia, inilah yang menanggung dosa-dosa Kristen, yang sebagai manusia akan menanggungnya nanti di neraka dosa-dosa itu. Aduh ya ini lagi salah Bang Juma. Loh. Sebagai Dia di manusia, sorga Bang Juma. Matius 28 ayat 18. Sekarang Yesus berkuasa di sorga. itu keilahian kan dua natur. Sudah selesai, nggak ada lagi nanti kemanusiaannya turun ke bumi. Yesus ini dua natur atau satu natur? Aduh. Aduh. Waktu di dunia iyalah dia kan datang mau menebus kita manusia. Oke. Jadi manusia lah dia datang Oke. Bang Juma. Nah, kemanusiaannya yang di bumi ini terangkat juga ke surga atau tidak? Kemanusiaannya. Tubuh kemuliaannya lah yang Itu terangkat. saya urus itu. Yang saya tanya, kemanusiaannya terangkat tidak ke atas? Di dalam tubuh Yesus bersemayam roh Allah. Astagfirullahaladzim, bersemayam ini kayak orang siluman aja. Orang kerasukan. Orang kerasukan itu yang bersemayam di dalamnya ada roh lain. Yang Maksudnya saya tanya, berada. kemanusiaannya Yesus ini terangkat tidak ke surga, Ibu? Di dalam tubuh Daging kemanusiaannya kan sudah mati Bang Juma. Sudah mati. Jadi iya, yang terangkat itu tubuh kemuliaan. Endingnya di situ. Jadi Iya, saya catat iya. dulu, Bu. Saya catat dulu. Aku juga. Daging kemanusiaannya sudah mati. Daging yang sudah mati di hari penghakiman dibangkitkan atau tetap aja mati? Enggak ada lagi dicari-cari itu Bang Juma. Itu udah selesai. Iya. Gimana? Ibu sendiri yang mengatakan daging kemanusiaannya sudah mati. Nah, daging kemanusiaannya ini nanti semua manusia akan dibangkitkan kembali. Kasih dulu Bang Juma, Bang Petra. Ayo silakan Bang Petra. Kamu salah. Dia dari tadi nangis aja, Bu. Gak usah didengarin dia nangis dari tadi. Gak bisa dapat itu. Jangan gitu Bang Juma. Tengok aja. Dia dari tadi nangis itu. Makanya ketika kamu meninggal nanti Bang Juma, Nangis dia, kamu nangis dia. diubah tubuh kemuliaan. Tubuh yang kamu pakai ini sekarang, tubuh yang panah yang kembali ke tanah. Jadi ketika kamu meninggal, kamu diubah Tuhan menjadi tubuh kemuliaan.
kamu kurang belajar, bro. Ya Belajar. udah, terserah kamu lah. Bukan. Udah aku bilang, Bu, dia nangis aja itu. Iya, kamu diam aja, biar budarnya aja Petra, Udah, nanti kamu anak malu-malu. kecil, dia anak masih kecil, umurnya baru Iya. 7 tahun itu. Aku si ya, Petra. aku ya. Jadi yang dibangkitkan tubuh kemuliaan Yesus lah yang terangkat Iya. ke surga dan dia kembali ke tahtanya. Makanya dikatakan aku dan Bapa satu. Kembali dia ke surga, berkuasa. Matius 28 ayat 18. Nah, kita juga manusia yang akan dibangkitkan nanti tubuh kemuliaan. Makanya dikatakan manusia akan diubah seperti malaikat. Kan gitu Bang Juma. Nah, Jadi jadi jangan gini. Saya lagi. Oke, Jadi gini, boleh. Bu. Jadi gini, dengarkan saya, saudara Petra juga. Gini, Yohanes 5 nomor 28 29. Janganlah kamu heran akan hal itu, sebab saatnya akan tiba bahwa semua orang yang di dalam kuburan akan mendengar suaranya. Nah, termasuk yang daging tadi yang mati nih. Dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup dan kekal, tetapi mereka yang berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Nah, tuh. Siapa tadi yang menanggung dosa tadi? Enggak ada Bang Juma. Bang Juma, Tadi ya kemanusiaannya Yesus mati, yang kan? datang. Yesus yang mau datang Bang Itu Juma. ilahinya. Ini yang saya bahas kemanusiaannya. Enggak ada dicatat lagi di Alkitab kedagingan Yesus mau bangkit. Enggak ada. Mana ayatnya? Mana? Bang Juma ketawa. Mana ayatnya? Yang bangkit tadi yang ke surga itu kemanusiaannya atau ilahinya? Ilahi, keilahian. Mana kemanusiaannya? Enggak dicari-cari lagi kemanusiaan untuk apa lagi? Kemanusiaannya. Untuk apa lagi yang Bang Juma cari itu? Ada, tunggu. Saya baca dalil aja dulu. Baca Oke. dalil. Ya, minum air putih ya, Bu. Petra, pegangan. Ya, kau jangan buka celanamu, Petra. Petra kebiasaan lama. Pakai. Ya, gitu. Bagus. Jadi gini. Bang Juma ini Yesaya lucu kali. 26 19. Yesaya. Umatmu yang sudah mati akan hidup kembali. Mayat-mayat mereka akan bangkit lagi. Orang Iya. yang sudah dikubur di dalam tanah akan bangkit dan bersorak-sorai Aduh. seperti embun dan minyak bumi engkau Aduh, Bang menghidupkan Juma, manusia. Bang Juma. Sabar. Iya, terus. Daniel 12 nomor berapa itu? Dikatakan gini, banyak orang tidur di dalam debu tanah akan terbangun. Ada yang mendapat Iya. hidup yang kekal, ada yang Iya. mendapat malu dan kehinaan yang kekal. Iya. Orang-orang yang berakal budi akan bersinar seperti terangnya langit, dan orang-orang yang menuntun banyak orang berkebenaran seperti bintang-bintang selama-lamanya. Hosea 6 nomor 2. Ia akan menghidupkan kita setelah 2 hari. Pada hari ketiga ia akan membangkitkan kita dan kita akan hidup di hadapan. Nah, Iya. ini orang-orang mati yang ada dalam kubur ini, itu semuanya akan dibangkitkan nanti. Nah, kemanusiaan Yesus kan mati dia. Kemanusiaannya nggak usah khawatir. Ini kemanusiaannya nggak masalah dia. Dia akan dibangkitkan untuk mempertanggungjawabkan dosa yang dia mati karena terkutuk di atas tiang salib. Ini yang harus dipertanggungjawabkan nanti di neraka. Karena Amsal 13 nomor 50, Matius 13 nomor 50, orang yang melakukan kejahatan akan dilemparkan ke dalam api neraka. Kan harusnya kalian yang dilemparkan ke neraka. Tapi karena Yesus yang menanggung, Yesus yang kemudian mengambil dosa-dosa itu, maka dialah yang mewakili kalian ke sana. Gitu maksudnya. Udah. Ya udah. Aku ya. Oh. Ya, silakan. Mana Bang Petra? Aku nanti aja menambahi Bang Petra. Jangan Petra, dia masih mananya? anak dia. Mungkin Kasihan nangis lagi Bang nanti Petra, kasihan dia. Ayo Bang Petra silakan. Gini Bang Juma ya, Nah. kematian Yesus itu hanya satu kali. Ya, Bisa nggak Tuhan mati, Bang? dengar. Di dalam tubuhnya Nah. yang Tuhan persembahkan adalah tubuhnya di dalam tubuhnya, kehidupan. betul. Ya, tetapi Iya. setelahnya itu kembali ke surga. Iya. Kenapa Yesus berangkat ke surga? Memakai tubuh, apakah dia memakai tubuh yang lama? Tidak lagi. Dia diubah Nah. dalam hijab. Tubuh Memakai lamanya nanti kita cari. dan tubuh kemuliaan. Nah, tubuh kemuliaan sudah terangkat. Yang kita cari ini tubuh lamanya. Ketika kamu baca tadi orang-orang yang mati di dalam kubur, bukanlah tubuh jasmani ini Bang Juma. Tubuh jasmani ini yang panah kembali ke tanah. Dan Allah membangkitkan. Dengar itu Bu Darni. Artinya roh kita lah yang diubah dalam sekejap dengan tubuh kemuliaan juga. Seperti Bang. Nah, berarti Seperti
Berarti yang tadi jasad kembali ke tanah, betul? Iya. Tepuk tangan dulu. Sudah mulai pintar. Iya memang betul. Tepuk tangan. Cucu Bang Betul. Suma sudah mulai pintar. Nah sekarang dengarkan saya. Lalu firman-Nya kepada aku, bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini dan katakanlah kepada mereka, hai tulang-tulang yang kering, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Elohim kepada tulang-tulang ini, aku memberi napas hidup di dalammu supaya kamu bisa hidup kembali. Aku akan memberi urat-urat padamu dan menumbuhkan daging padamu. Aku akan menutupi kamu dengan kulit dan memberikan kamu napas hidup supaya kamu hidup kembali dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Lalu aku bernubuat seperti yang diperintahkan kepadaku, dan segera sesudah aku bernubuat, kedengaran suara, sungguh-sungguh suatu suara berderak-derak. Tulang-tulang itu kemudian bertemu satu sama lain. Sedang aku mengamatinya, lihat, urat-urat ada dan daging tumbuh padanya. Kemudian kulit menutupinya, tetapi mereka belum bernapas. Maka firman-Nya kepadaku, bernubuatlah kepada napas hidup untuk itu. Bernubuatlah hai anak manusia, dan katakanlah kepada napas hidup itu, beginilah firman Tuhan Elohim, hai napas hidup, datanglah dari keempat penjuru angin dan berhembuslah ke dalam orang-orang terbunuh ini supaya mereka hidup kembali. Lalu aku bernubuat seperti diperintahkan kepada, dan napas hidup itu masuk dalam mereka sehingga mereka hidup kembali. Mereka menjejakkan kakinya seperti suatu tentara yang sangat besar. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, tulang-tulang ini adalah seluruh kaum Israel. Sungguh mereka sendiri mengatakan, tulang-tulang kami sudah menjadi kering dan pengharapan kami sudah lenyap, kami sudah hilang. Oleh sebab itu bernubuatlah dan katakan kepada mereka, beginilah firman Tuhan Elohim, sungguh aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umat-umatku dari dalamnya, dan aku akan bawa kamu ke tanah Israel, dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan pada saat aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku dari dalam kubur. Aku akan memberikan rohku ke dalammu sehingga kamu hidup kembali, dan aku akan memberikan kamu tinggal di tanahmu, dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan, dan mengatakan dan membuatnya. Demikianlah firman Tuhan. Jadi kemanusiaan Yesus itu akan dibangkitkan kembali. Aduh, itulah salahmu Bang. Salah. Gitu. Bang Juma, kan yang membangkitkan orang mati di dalam kubur adalah Yesus. Yesus yang ilahi kan, bukan yang manusia. Iya. Manusia nggak ada lagi, nggak ada lagi itu. Ini yang kuceritakan sisi kemanusiaannya Yesus. Iya Bang Juma, udah. Gitu. Kalau yang sudah kami pelajari, tak ada lagi diceritakan membangkitkan kemanusiaan Yesus dalam kubur, tidak ada. Sedangkan sekarang aja diketemukan di mana keberadaan mayatnya, kan gitu kan? Nggak ada kan? Berarti Yesus ini, yang manusia ini, yang menjadi Tuhan di surga, betul? Bukan. Mana ada manusia menjadi Tuhan Bang Juma? Yang mati apa? Manusia kan? Elohim itu, rohnya Elohim diturunkan, roh Elohim lah rohnya, kalemnya, firmannya turun ke bumi. Itulah Yesus mau menyelamatkan dan menebus manusia dari dosa. Manusia kan? Oh. Juma goblok. Ini. Waduh, Juma bodoh. Ya kenapa Bang? Kenapa? Saudara Sempak, kenapa? Kau goblok. Iya nggak apa-apa. Terus kenapa? Apa masalahnya Bang?